Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, pembelajaran ketiga, subtema 2. Sebelum kita memulai, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 71. Pembelajaran 3. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Dayu, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Beni, wah, melihat kue suguhan Siti saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Udin, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Lani, setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Edo, iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Dayu, yuk kita mulai belajar ya. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Nah, ini gambar kue coklat, ini gambar kue vanila seperti ini ya. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Nah, ini ada dipotong menjadi 2, jadinya menjadi setengah ya. Setengah, gambar satunya juga setengah. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Nah, yang 3 potong itu menjadi 1/3 seperti pada gambar ini ya. Yuk berlatih. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda. Nah, lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Nah, ini. Sekarang bandingkan 1/2 atau setengah bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila ya. Ini ada gambarnya. Ini 1/2, 1/3. Kira-kira di antara kedua gambar tersebut mana yang lebih besar? Nah, atau mana yang lebih kecil? Bandingkan sesuai dengan lambang ya. Yang lebih dari itu seperti apa, kurang dari seperti apa ya. Nah, di sini. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila ya. Ini kira-kira yang lebih besar mana antara kedua gambar tersebut? Nah, apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil, lalu kita bandingkan lagi ya. Nah, ini akan dipotong lagi oleh Siti menjadi kecil-kecil. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Nah, ini. Nah, ini dibagi lagi seperti ini menjadinya 1/4. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan bagian 1/3 bagian kue vanila. Nah, ini 1/4, 1/3 seperti ini. Kira-kira yang lebih besar mana? Silakan dikasih lambang. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila ya. 2/4, 2/3 mana yang lebih besar? Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Hanya membandingkan, ditulis kasih lambang mana yang lebih besar dan mana yang situ aja, mana yang lebih kecil ya. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Nah, 1/3, 1/3 jadinya 1/6. Dipotong lagi ya, seperti menjadi lebih kecil seperti ini. Sekali lagi bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda seperti ini. Lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Bandingkan
Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Nah, 1/4 seperti ini, 1/6-nya seperti ini. Di antara kedua gambar tersebut mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Nah, gambar lambangnya seperti inilah. Ini lebih besar. Kalau yang ini lebih kecil. Nah, lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Ini gambar 2/4, gambar 2/6. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Ini gambarnya 3/4, 3/6. Terakhir bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. 4/4, 4/6. Mudah ini ya. Nah, bagaimana, apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Nah, mari kita amati lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. 1/2 yang coklat, vanila 1/3, kemudian coklat lagi 1/4 dan vanila 1/6. Nah, sesuai ini. Nah, lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1, namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, yang bawah itu loh ya, yang semakin besar, nah, ini semakin kecil. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan pembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Ya, ini gambarnya. Mereka sedang membaca, mencari berita ini. Ya. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Ayo membaca. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna, ya. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Judulnya dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. 3. Sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. 1. Menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. 2. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. 3. Gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada, macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Nah, itu bacaannya ya. Mungkin di bawahnya ayo berdiskusi, sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca.
Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu, kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca ya. Tadi kan sudah di atas kan sudah ada ya kata-kata yang dicetak tebal. Itu ada cuaca khusus. Silahkan kata tersebut dicari kira-kira apa tadi istilah khusus dan artinya apa gerakan atas tadi gimana? Bentar. Mana tadi? Mana? Oh ini. Nah, jadi nanti kamu apa istilah-istilah yang garis-garis tebal tadi silahkan dicari seperti ini. Misalkan ya, kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Cuaca ekstrim, nah istilah khusus dari perubahan cuaca. Nah di sini tadi ada flu, mimisan, sesak napas. Nah kira-kira ya kata khusus dan kata umumnya apa, silahkan ditulis di sini ya. Nah, cuaca ekstrim itu apa? Terus bawahnya apa ya? Yang berhubungan dengan perubahan cuaca di atas tadi pada bacaan tersebut ya. Nanti bisa dibaca lagi bacaannya dan ditemukan terus ditulis di sini. Nah, kata khusus dan kata umum. Selanjutnya ayo bercerita. Bagaimana hasil diskusimu bersama teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Ya, ini. Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, tidak usah, ini tidak mungkin kita bercerita di depan teman-teman. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Mereka meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti ya, ini mereka setelah pamit pulang ya. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Ayo menari. Masih ingatkah kamu tentang tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. 1. Gerakan ini sesuai bait pertama teks burung kutilang. Nah, ini di pucuk pohon cempaka dan seterusnya. Gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Nah, seperti ini gambarnya. Dipraktekkan sendiri ini. Gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu burung kutilang, mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili lili. Nah, seperti ini ya gerakannya, mengangguk kepala. Terus yang ketiga, gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu burung kutilang, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka. Lah, ini gerakannya seperti ini. Kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Nah ini kalau di kelas kita bisa praktek ya. Karena kita tidak di kelas, kalian belajar di rumah silahkan dipraktekkan sendiri ya. Nah ini tidak bisa, ini kita bersama-sama lakukannya saat di kelas tidak bisa. 4. Gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait 4 teks lagu burung kutilang. Tandanya suka, dia berseru trilili lili lili lili. Gerakan menganggukkan kepala seperti ini ya gambarnya. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Gerakan mana yang paling kamu senang? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerakan tari hasil kreasimu. Nah, ini tidak usah. Sebenarnya
Bisa saja ini kamu mempraktekkan terus di video dikirim ke Pak Wahab. Tapi kira-kira kalian keberatan apa tidak ya? Udah, makanya dilakukan sendiri saja ya. Tidak usah cuma dikerjakan ini tadi yang soal-soal yang perlu dikerjakan silakan dikerjakan di buku, kemudian dikirimkan ke Pak Wahab. Baik anak-anak, mungkin hanya itu dulu pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya bisa diteruskan besok, semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Wahab, kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.